Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Siberasinya, kelas IF 401. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester mata pelajaran Interaksi Manusia Komputer dengan dosen pengampu Ibu Mia Handini, ST MMSI. Baik, untuk materi yang akan saya presentasikan yaitu analisa user interface pada aplikasi Tokopedia. Baik, kenapa kami atau saya memilih tentang aplikasi Tokopedia? Bahwasanya Tokopedia adalah salah satu platform yang biasa kita pergunakan untuk jual beli secara online. Tokopedia sebagai bagian dari Gojek Tokopedia Tbk mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 15,89 triliun. Nah, jadi nilai asetnya itu sangat besar, namun juga untuk pengoperasiannya ada penurunan atau kerugian mencapai 5,4 triliun. Tapi secara overall masih dalam kategori perusahaan online yang sehat. Baik, kenapa saya memilih aplikasi ini? Bahwasanya secara tampilan aplikasi ini sangat menarik dari segi tampilan, dari segi fitur, dari segi banyak aplikasi atau fitur-fitur tambahan yang sangat menarik untuk kita pelajari. Baik, untuk yang pertama, untuk ragam dialog dan desain interface. Untuk desain visual, aplikasi Tokopedia ini sangat ramah, sangat menarik itu untuk dari tampilan pertama, yang untuk di home-nya atau berandanya, aplikasi Tokopedia memiliki beranda tentang kontak atau tentang kami, terus perusahaan, pusat media, cara bergabung dengan aplikasi dan kontak. Kontak ini merupakan kontak customer care yang ada di Tokopedia. Dari segi tampilan, secara friendly, tampilannya sangat menarik. Ketika untuk pengoperasiannya pun juga ramah atau mudah dipahami untuk tampilan desain-desain fiturnya. Dengan desain seperti ini akan memungkinkan untuk pengguna bisa mengakses atau menarik minat user untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk tata letak, masih di ragam dialog dari desain interface. Untuk tata letak, di aplikasi Tokopedia ada tampilan akun yang berisi terkait dengan ke data pribadi pengguna yang hanya bisa diakses oleh pengguna tersebut, meliputi data pribadi untuk saldo transaksi dan dari tampilannya mulai dari cara kita menjual dan cara kita untuk menjadi pembeli pun secara tampilan sangat menarik. Dan yang lebih friendly lagi secara tampilan bahwa aplikasi ini didukung dengan kebijakan Tokopedia dari kebijakan keamanan dan fitur-fitur lainnya. Untuk artikel-artikel juga ada di aplikasi tersebut dan yang lebih bagus lagi dari aplikasi ini memberikan tampilan atau memberikan visual ya berupa combo box yang berisi ketika user memerlukan atau ingin memberikan masukan kepada Tokped, diberikan tag beri masukan untuk kami. Yang untuk berikutnya, secara desain lagi ada tampilan navigasi. Untuk di awalnya ada tampilan QR code untuk menycan aplikasi ini bisa dibuka secara handphone maupun secara perangkat PC atau tablet. Berikutnya dari segi filter cara penampilan atau cara untuk melakukan pembelanjaan kita bisa memilih jenis toko, lokasi, dan harga. Bisa difilter sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Dan dari di bagian aplikasinya terdapat fitur chat, fitur notifikasi, dan fitur keranjang. Keranjang ini bahwasanya ketika kita akan berbelanja, maka kita bisa menempatkan barang tersebut di
tempat keranjangnya ini. Dan ketika kita akan komunikasi, mengecek stok atau dan lain-lain, tanya kepada usernya, kita bisa menggunakan fitur message. Dan untuk promonya, semua barang yang kita perlukan, kita bisa klik di tombol search atau pencarian. Nah, untuk penanganan kesalahan dan helpdesk di aplikasi Tokopedia ini sangat membantu. Jadi, dari tampilan awalnya ada tampilan Tokopedia Care yang sangat memudahkan kita untuk mencari atau memanfaatkan fasilitas tersebut. Terus ada tab apa yang bisa kami bantu. Jadi dengan huruf yang besar, jadi membuat kita untuk mudah atau semakin tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Berikutnya ada logo atau tampilan yang syarat sekali dengan ikonnya, yaitu menggunakan handphone bisa di call. Call itu secara aplikasi menunjukkan bahwa mereka siap di call kapanpun. Dan untuk topiknya kita bisa memilih sesuai dengan temanya: akun, pesanan, pembayaran, promosi, komplain, pengembalian dana, cash pengiriman, dan lain-lainnya bisa kita cari di aplikasi ini. Berikutnya untuk kelebihan dan kekurangan. Di aplikasi ini, semua aplikasi pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Baik, yang pertama dari segi kekurangan, ada tampilan kadang terlalu padat, terus ukuran aplikasinya terlalu besar, login kadang ada kendala karena trafficnya banyak, dan notifikasi terlalu banyak. Tetapi ini masih bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Dan kualitas penjual kadang tidak konsisten, meskipun 100% rata-rata ulasannya bagus, tapi kadang secara realisasi ada beberapa penjual yang tidak ramah. Dan untuk kelebihannya yang pertama, untuk tak penggunanya ramah lingkungan, fiturnya lengkap, sistemnya efisien, promonya menarik, layanan bantuan dan keamanannya mudah, dan integrasi dengan layanan eksternal itu bisa digunakan untuk pembayaran melalui internet, internet banking, QRIS, dan lain-lain. Untuk berikutnya, untuk performanya bisa kita lihat untuk akun sosial medianya ada Instagram, ada Facebook dan YouTube. Dan untuk performa fitur, promosi, wawasan promosi bisa kita lihat di aplikasi atau tab pelajari selengkapnya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.